Bab 16. Aku mohon lepaskan aku. Setelah telepon terputus. Dalam sekejap, keringat dingin di tubuh Jennifer Wen langsung luruh membasahi pakaiannya. Dia seperti baru dikeluarkan dari air dingin, dan udara seperti tersedot, membuatnya seperti tercekik. Hansen Bai juga bangkit dan memegang tubuh Jennifer Wen yang gemetar. Jennifer, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Jennifer Wen menghindari tangan Hansen Bai dan mundur beberapa langkah. Dia takut akan menyusahkan Hansen Bai, memegang ponsel dengan erat dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku ada urusan lain dan izin pergi dulu. Nanti aku akan menghubungimu lagi. Tunggu, Hansen Bai, kalau Jennifer Wen memiliki masalahnya sendiri, dan sekarang telah terjerumus masuk ke dalam keluarga Lu. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan bebas. Kalaupun dia ingin membantunya, dia harus menghentikan itu karena itu bisa menyakiti Jennifer Wen. Aku punya kartu, ambillah. Kalau makan dan pakaian di keluarga Lu tidak sesuai denganmu, kamu bisa pergi keluar dan membeli yang baru. Oh iya, aku membawakanmu banyak pakaian dan semuanya model yang dulu kamu sukai. Kalau kamu merasa tidak nyaman untuk keluar, kamu bisa memakai pakaian ini. Jennifer Wen menunduk dan melihat pakaian yang dia bawa keluar saat ini adalah pakaian dari penjara. Setelan celana jeans tua dan lengan pendek putih 3 tahun yang lalu, dia kemudian tersenyum kaku. Tidak apa-apa, aku masih punya pakaian. Tidak perlu sungkan denganku, ya sudah, pergilah. Nanti kalau terlambat pulang keluarga Lu akan menyulitkanmu lagi. Hansen Bai memberikan pakaian dan kartu itu ke tangan Jennifer Wen. Kemudian berbalik dan pergi, dan Jennifer Wen akhirnya hanya bisa mengambil pakaian itu dan masuk ke mobil keluarga Lu pergi dari sana. Di sudut jalan, Hansen Bai yang duduk di dalam mobil menyaksikan Jennifer Wen masuk ke dalam mobil, hatinya tanpa bisa dijelaskan terasa sesak dan tangannya mengepalkan kemudi. Jennifer Wen, tunggu aku, suatu hari nanti aku pasti akan bisa membuatmu mendapatkan kebebasanmu. Jennifer Wen dalam perjalanan pulang meras tidak tenang. Membayangkan malam yang gelap nanti, dia takut dengan apa yang akan dilakukan lelaki itu padanya, tetapi juga tidak berani memberitahu siapapun. Supir itu juga orang dari lelaki itu, dan dia tidak berani menunjukkan keanehan pada dirinya sedikit pun. Untuk sesaat, dia rasanya ingin melompat keluar mobil dan melarikan diri, tetapi dia tahu kalau dia sama sekali tidak bisa lepas dari genggaman keluarga Lu. Jennifer Wen merasa seperti ada seseorang yang tengah mencekik tenggorokannya membuatnya susah bernafas. Jennifer Wen duduk di ruang tamu sampai tengah malam tidak berani kembali ke kamarnya. Para pelayan yang lalu lalang menatapnya dengan heran. Pada akhirnya, Eva Ye yang kembali dari pesta melihat Jennifer masih duduk di sofa ruang tamu, kemarahan dalam hatinya melonjak dan mulai mengoceh. Semalam ini bukannya menemani Nicholas malah duduk di sini seperti orang bodoh. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa tidur, jadi ke ruang tamu mencari udara segar. Kembali ke kamarmu. Kalau kamu tidak bisa tidur, pergi pijit Nicholas. Pijit dia sampai kamu tertidur. Jangan sampai aku melihatmu lagi di tengah malam, itu benar-benar menjijikkan dan membuatku ingin muntah. Jennifer Wen tidak punya pilihan selain bangkit dan kembali ke kamar. Lampu di dalam ruangan menjadi gelap saat pintu ditutup, dan tubuh Jennifer Wen langsung ditekan ke pintu. Siang tadi, lelaki busuk itu menyentuhmu di mana saja, Tangan mana yang disentuhnya? Aku akan pergi memotong tangannya. Kami hanya teman baik, kamu tidak boleh menyakitinya tanpa alasan. Jennifer Wen, ini baru beberapa hari, kamu sudah pergi keluar dan mencari laki-laki lain. Aku khawatir itu alasan sebulanmu itu untuk ini, kamu ingin mencari laki-laki lain untuk mendukungmu, dan memanfaatkan ini untuk menyingkirkan aku. Lihatlah, kamu bahkan berani lelaki busuk itu. Percaya tidak kalau kamu mengatakan satu hal tentang lelaki itu lagi, aku besok pasti akan membuatnya menemui ajalnya. Jennifer Wen teringat pada Ferrari milik Vino Yu. Ketika supir tanpa ragu menabrak mobilnya, dia bahkan tidak memikirkan apakah ada orang di dalam mobil itu. Mungkin mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan apakah ada orang di dalam mobil itu, oleh karena itu, bagi mereka membunuh Hansen Bai mungkin hanya semudah dengan satu gerakan jari. Tolong, jangan seperti ini, aku tidak bermaksud meminta bantuan siapapun. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Kalau kamu tidak percaya, aku lain kali tidak akan pergi bertemu dengannya.
Jennifer Wen merasakan rasa takut. Kalau dia tadi banyak melakukan skinship dengan Hansen Bai, apakah dia sekarang bisa langsung menerima kabar buruk dari Hansen Bai? Permohonannya itu menunjukkan hasil. Lelaki itu melepaskannya, tetapi ketika melihat tas berisi pakaian di tangannya, amarahnya melonjak lagi dan melemparkan tas pakaian itu ke lantai. Kartu yang diberikan oleh Hansen juga jatuh. Lelaki itu melihat pakaian dan kartu di tempat yang sama kemudian mencibir. Sudah ada pakaian, ada kartu lagi, dan kamu masih bilang tidak ada apa-apa dengannya, ya? Wajah Jennifer Wen dicengkeram oleh telapak tangan lelaki itu, dan dia berusaha keras untuk mengeluarkan beberapa kata dari bibirnya. Hanya beberapa pakaian. Hanya beberapa pakaian? Nah, berarti lain kali, apakah kamu akan menyodorkan tubuhmu padanya, hah? Cukup. Sebenarnya apa yang kamu mau, pakaian ini juga tidak dari uangmu. Mau atau tidak pakaian ini itu adalah kebebasanku, kamu atas dasar apa mengurusiku? Kebebasan. Ah. Jennifer, kamu sepertinya sudah melunjak karena perlakuan renggang keluarga lu padamu, kamu sepertinya lupa kamu ada di mana, dan apa statusmu, Hu? Aku ada kebebasan atau tidak, itu tidak ada urusannya denganmu, dasar kamu iblis gila, kalau memang tidak ada jalan lain ayo kita pergi mati bersama. Kalau begitu aku dulu yang akan menghancurkanmu. Kamu. Lepaskan. Huf. Bab 17. Dia sadar. Bibir Jennifer Wen langsung dikunci olehnya hingga tak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia dikelilingi oleh rasa putus asa yang dalam. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Apa yang harus dia lakukan? Pintu kamar terasa dingin dan keras. Dia tidak bisa melawannya, dan akan langsung terjerumus dalam lubangnya, tepat saat dia tak tahu harus bagaimana dia tiba-tiba mendengar Nicholas Lu di tempat tidur mengeluarkan suara yang pelan. Air, aku ingin minum air. Mata Jennifer Wen langsung berbinar dan dia berteriak, siapapun datang cepat ke sini, Nicholas sudah sadar. Gerakan lelaki itu langsung terhenti, menatap ke arah Nicholas Lu dengan tajam, dan kemudian berbalik melihat Jennifer Wen, cahaya dingin di matanya seperti ingin memakan Jennifer Wen hidup-hidup. Suara langkah kaki dari jauh terdengar mendekat, dan lelaki itu akhirnya hanya bisa menggigit bahunya, berbalik dan menarik tirai, menghilang di kegelapan malam. Jennifer Wen melihat bahunya terkelupas karena digigit, tapi sudah tidak peduli untuk mengobati lukanya. Dia segera mengambil beberapa pakaian dari lantai dan memakainya dan mengemasi sisanya. Orang-orang dari keluarga Lu telah sampai di pintu, mengetuk pintu dengan keras dan cemas. Saat Jennifer Wen membuka pintu, orang-orang itu langsung menyerbu masuk, mengelilingi ranjang, dan menyalakan semua lampu. Ketika melihat Nicholas Lu di ranjang benar-benar telah membuka mata, semuanya terlihat ingin menangis karena kegirangan. Tuan muda sadar, akhirnya sadar juga. Evaye mengelap air matanya. Nicholas, kamu akhirnya sadar juga, selama beberapa tahun ini ibu sangat mengkhawatirkanmu. Kakek Lu membawa dokter ke dalam kamar untuk memeriksa keadaan Nicholas Lu. Setelah meyakinkan kalau semuanya normal, dan besok pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh, hari ini sudah boleh istirahat, semua orang baru bisa merasa lega. Kakek Lu berjalan ke sisi Jennifer Wen, menganggukkan kepala. Nicholas bisa sadar, ini juga berkat perawatanmu padanya. Jennifer Wen menghindar menundukkan kepala, takut kalau kakek Lu bisa melihat ada bekas yang aneh di wajahnya. Manalah, Nicholas bisa sadar semua karena perawatan ekstra dari keluarga Lu. Kakek Lu tidak lagi melihatnya, dengan suara yang dalam memerintah. Nicholas baru sadar, semuanya keluar dulu saja, biarkan dia istirahat dulu, sisanya besok baru dibicarakan. Setelah perintah itu turun, orang-orang keluarga Lu mulai melangkah keluar, kakek Lu kemudian menambahkan. Nicholas, dia adalah istrimu, sebulan belakangan ini dialah yang mengurusmu, jadi malam ini biar dia saja yang temani kamu. Setelah mengatakan itu pergi meninggalkan kamar Nicholas Lu. Di kamar saat ini hanya tersisa Jennifer Wen dan Nicholas Lu yang baru sadar. Nicholas Lu yang baru sadar, kedua matanya masih belum jelas, dia menatap lurus Jennifer Wen lama, Jennifer Wen saat ini baru teringat kalau dia mau minum air, jadi langsung memberikannya air. Kecuekan Nicholas Lu membuat Jennifer Wen tidak berani bersuara, setelah meminum air tenggorokan laki-laki itu baru terasa plong. Pergi kamu. Apa? Aku tidak suka seruangan dengan wanita asing, pergi sana tidur di depan pintu. Jennifer Wen mengertakkan gigi, aku istrimu,
Kita memiliki hubungan yang didasarkan hukum dan sah. Apa salahnya kalau bersamamu? Kalau kamu tidak mau pergi, aku akan memanggil orang-orang dan memberitahu mereka kalau kamu di belakangku sudah bermain bersama lelaki lain. Pandangan Nicholas Lu tertuju pada bahunya. Kamu bahkan masih meninggalkan jejak hubungan kalian dengan jelas, sungguh memalukan. Tangan Jennifer Wen tanpa sadar memegang bekas gigi yang dalam di bahunya. Meski ditutupi pakaiannya, kulitnya masih terasa seperti terbakar. Terutama saat Nicholas Lu tanpa sungkan mengatakan itu, membuatnya semakin tidak berani mengangkat kepalanya. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi ke depan pintu dengan selimut, duduk merosot ke lantai di luar pintu, dan tertidur. Ternyata benar-benar tidak ada orang baik di keluarga Lu. Nicholas Lu, yang dulu bisa menghangatkan dirinya, setelah bangun malah berubah seperti monster. Selain itu, dia di tangannya juga memegang kelemahannya. Dia sekarang merasa sangat tak berdaya dan hidupnya dikendalikan semua orang. Perasaan ini sungguh membuatnya kesulitan. Keesokan harinya, setelah kembali dari rumah sakit, Nicholas Lu langsung pergi ke ruang kerja dengan kakek Lu. Kamu mau cerai? Kakek Lu merenung lama, dia yang menabrakmu dan berada di penjara. Wajar kalau kamu membencinya, tetapi kakek tidak setuju kalau kalian cerai sekarang. Nicholas Lu dengan wajah tenang berkata, wanita ini tinggal di rumah keluarga Lu, ujungnya hanya akan memberikan bencana. Walaupun begitu, tapi selama kamu tidak sadarkan diri 3 tahun terakhir ini. Kakek tidak tahu sudah mencari berapa banyak dokter, semua tidak ada gunanya. Hanya bulan kedua setelah dia mengurusmu, kamu bisa langsung pulih. Jadi sekarang walaupun kamu membencinya, untuk kesehatanmu kamu harus tetap menahannya untuk beberapa saat ini. Setelah yang terjadi pada Nicholas Lu, kakek Lu sekarang menjadi semakin percaya pada tahayul. Selama dia bisa membuat keluarganya aman, tidak ada lagi yang penting untuknya. Aku tahu kamu masih memikirkan Shirley, tapi kamu bisa mengalami kecelakaan mobil itu karena mengejarnya. Menurutku dia tidak cocok denganmu, jadi jangan ungkit dia di depanku lagi. Ketika berbicara tentang Shirley-mu, mata Nicholas Lu langsung meredup. Kakek, itu semua adalah tahayul, kamu tidak seharusnya. Nicholas Lu tentu tidak percaya pada hal aneh semacam ini, tetapi di tengah kata-katanya, dia melihat rambut putih kakek Lu, akhirnya tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Baiklah, aku mengerti, Nicholas Lu dengan patuh menundukkan kepalanya. Orang tua di depannya itu jauh lebih tua dari 3 tahun yang lalu. Selama dia koma, kakek pasti bekerja sangat keras dalam memikirkan cara untuk membuatnya bangun. Karena kakek sangat tidak setuju dengan perceraian itu, maka dia hanya dapat merencanakan rencana jangka panjang dari semua ini. Bab 18. Mimpi buruk itu datang lagi. Ketika Nicholas Lu kembali ke kamar tidur, Jennifer Wen sedang duduk bengong di tempat tidur, dia seperti telah kehilangan kesadarannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di matanya yang indah. Bahkan dia tidak merespon kehadiran Nicholas Lu yang telah kembali ke kamarnya. Nicholas Lu mengerutkan kening dan membanting pintu. Suara keras pintu itu membuat Jennifer Wen terkejut. Ketika dia melihat Nicholas Lu sudah kembali, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia akhirnya tidak menanyakan apapun. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, Jennifer Wen tahu Nicholas Lu pasti pergi untuk meminta cerai. Dia tahu kalau adalah pelaku yang menyebabkan dia berbaring selama 3 tahun di kasur. Dia sejujurnya sudah sangat baik karena tidak langsung membunuhnya, dan dia bagaimana mungkin bisa menerimanya sebagai istrinya. Apalagi tadi malam, dia juga sudah melihat dirinya dibuli oleh lelaki itu. Laki-laki manapun pasti tidak akan menerima istrinya dinodai oleh laki-laki lain. Pada saat ini, dia harusnya datang untuk menyuruhnya mengemasi barang dan keluar dari sini kan? Setelah keluar dari rumah keluarga Lu, dia harus pergi kemana lagi? Keluarga Wen mungkinkah bisa melepaskannya dengan mudah? Saat dirinya masih berkutat dengan pikirannya, sebuah dokumen tiba-tiba dilemparkan ke depan Jennifer Wen. Tanda tangani perjanjian ini. Nicholas Lu mengatakan itu dengan dingin. Kedinginan dalam suaranya benar-benar berbeda dari dinginnya lelaki tadi malam. Yang satu dingin acuh tak acuh, dan yang lainnya sangat dingin. Keduanya memiliki gaya yang sama sekali berbeda, tetapi keduanya memiliki aura yang bisa membuat semua orang takut. Jennifer Wen membuka dokumen itu. Lembar pertama adalah perjanjian untuk tidak mengungkap hubungan pernikahan antara kedua orang tersebut. Perjanjian berikutnya semua ditujukan untuk membatasi Jennifer Wen dan untuk Nicholas Lu sendiri.
tidak ada batasan apapun untuknya ya dia adalah penerima benefit 100% dari perjanjian ini. Kalau aku tanda tangan, apakah aku masih bisa tinggal di keluarga Lu? Ya, jadi kamu mau menandatanganinya atau tidak? Ya. Dia untuk alasan apa tidak mau menandatangani ini? Kalau Nicholas Lu benar-benar mengekspos hubungannya yang tidak pantas dengan lelaki lain malam itu, maka dia sekarang pasti tidak akan duduk di sini dengan begitu damai. Nicholas Lu mungkin juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Dan keluarga Lu sekarang masih membutuhkannya, jadi kenapa dia tidak tinggal di sini? Dan untuk apa keluar menunggu masalah dari keluarga Wen bisa datang padanya kapan saja? Jennifer Wen mengambil pena dan menandatangani perjanjian dengan rapi dan mengembalikannya ke Nicholas Lu. Setelah perjanjian ditandatangani, Jennifer Wen berdiri, karena semua sudah diselesaikan, aku mau istirahat dulu. Karena segala guncangan yang terjadi tadi malam membuatnya tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Selanjutnya kalau di rumah kita akan tetap tidur di kamar yang sama, Nicholas Lu berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah permintaan kakek. Jennifer Wen memandang lelaki yang sudah bisa bergerak ini, dan hati yang baru saja lega kembali tercekat. Bukankah sangat berbahaya tidur di kasur dengan lelaki normal sepertinya? Tenang saja, aku tidak tertarik padamu. Aku tidur di kasur dan kamu tidur di lantai. Nicholas Lu melihat kewaspadaan di mata Jennifer Wen. Jennifer Wen menghela nafas. Sudahlah tidur di lantai, tinggal tidur di lantai. Setidaknya Nicholas Lu tidak akan melakukan hal buruk padanya saat dia membuka matanya. Dan karena Nicholas Lu sudah sadar, lelaki itu pasti tidak akan berani mengganggunya lagi. Dan ini bisa dianggap sebagai perlindungan untuknya. Hanya mulai sekarang, dia tidak bisa lagi memegang lengan Nicholas Lu sambil tidur. Malam ini, meski dia tidur di lantai, tapi Jennifer Wen merasa tidurnya sangat nyenyak. Semenjak itu, Jennifer Wen tidak pernah diganggu oleh lelaki itu lagi, dan hubungannya dengan Nicholas Lu tidak dingin juga tidak panas. Demi membuat kakek Lu tidak khawatir, Nicholas Lu memintanya untuk bekerja sama dan berakting di depan orang. Dan membuat orang untuk tidak berpikir kalau mereka terlalu jauh dan asing. Tetapi setelah tidak ada orang dia tidak mengizinkan Jennifer Wen untuk mendekatinya setengah langkah pun, Jennifer Wen karena hal ini juga turut senang. Nicholas Lu secara bertahap mulai menerima pekerjaan perusahaan Lu lagi. Dia setiap hari sangat sibuk bahkan tidak punya waktu untuk melirik Jennifer Wen dengan dingin. Jennifer Wen tidak perlu menggosok badannya dan tidak perlu memijatnya lagi. Dia berakting dekat dengan Nicholas Lu di depan kakek Lu setiap hari untuk menyelesaikan tugas. Ini benar-benar lebih mudah dari sebelumnya. Tepat ketika Jennifer Wen berpikir kalau kehidupan seperti ini akan terus berjalan seperti ini, tapi mimpi itu kemudian dihancurkan oleh mimpi buruk lagi. Pada malam hari, saat Nicholas Lu sedang membaca dokumen di ruang kerja, Jennifer Wen yang sedang tidur di lantai, tiba-tiba lampu di dalam ruangan padam. Jennifer Wen tanpa sadar bangkit dan berlari ke pintu, tapi sebelum dia melangkah, lelaki itu telah lebih dulu meraih pergelangan tangannya. Lama tidak berjumpa, Jennifer. Bab 19. Kamu sungguh tidak tahu malu. Nicholas sudah sadarkan diri, kamu masih berani datang, kamu memangnya tidak takut aku akan berteriak memanggil orang untuk datang ke sini. Panggillah, kalau kamu berani, aku akan menyelesaikanmu di depan mereka, dan lihat apakah Nicholas nanti masih bersedia menerimamu sebagai istrinya. Kamu sungguh tidak tahu malu. Jennifer, jangka waktu kesepakatan kita sudah hampir sampai, apakah kamu sudah memikirkannya? Jadi bersedia atau tidak? Jennifer Wen terkejut, lelaki ini bahkan masih ingat tentang ini. Hal sebesar ini aku bagaimana bisa melupakannya, lelaki itu sepertinya bisa membaca pikirannya. Aku menantikan jawabanmu. Tubuh Jennifer Wen tidak bisa menahan gemetar. Langkah kaki datang dari luar kamar. Begitu Jennifer Wen hendak berteriak keras, mulutnya langsung disumpal oleh orang itu. Hei, jangan takut, aku belum akan memakanmu. Cek yang kuberikan padamu sebelumnya telah diganti dengan sebuah kartu. Ambil kartu ini dan belilah beberapa pakaian indah dan seksi. Aku akan datang lagi saat tenggat waktu 30 hari tiba. Setelah saatnya tiba, ingatlah untuk menyapaku dengan pakaian itu. Sebuah kartu bank dimasukkan ke tangannya, dan lelaki itu tersenyum dan bangkit, menatapnya dengan tatapan yang sangat berbahaya. Kalau kamu berani tidak mendengarkanku, aku akan membuat Nicholas mati di sisimu. Setelah itu kita akan lihat bagaimana keluarga Lu akan membunuhmu setelah melihatnya.
Jennifer Wen memegang kartu itu erat-erat, dan ujung kartu yang tajam menusuk ke dagingnya, sangat sedih, dan juga membuatnya bergumul dalam putus asa. Pada akhirnya, dia menutup matanya dan mengangguk. Baik, aku mengerti. Setelah itu lelaki itu pergi dengan kepuasan. Nicholas Lu tak lama kembali ke kamar. Jennifer Wen memperhatikannya melepas pakaiannya dan berbaring di tempat tidur, dan bertanya dengan lembut. Nicholas, saat kamu koma apakah pikiranmu tetap sadar? Apakah bisa mendengar sesuatu dengan normal? Nicholas Lu menatapnya dengan dingin. Kenapa, kamu takut aku mendengar kegiatan liarmu dengan lelakimu itu? Bukan, aku. Dia takut dia akan mendengar kata-kata yang dia curhatkan padanya pada malam-malam yang tidak berdaya itu. Nicholas Lu bangkit. Berjalan ke arahnya. Berjongkok dan mencengkeram wajahnya. Jennifer. Ingat baik-baik siapa dirimu, sebaiknya kau tahu bagaimana melakukan sesuatu. Meskipun aku tidak tertarik padamu, tapi aku tidak akan pernah mengizinkan istriku berbuat kotor dengan lelaki lain. Sikap dingin Nicholas Lu terlihat begitu mencekam, dan aura penguasa yang tak terbantahkan berbeda dengan kebiadaban lelaki itu. Namun keduanya membuat Jennifer Wen sangat ketakutan. Dia mengangguk. Aku tidak akan. Ya, itu yang terbaik. Setelah membuang wajahnya, Nicholas Lu menyekat tangannya seolah-olah telah menyentuh sesuatu yang kotor kemudian kembali berbaring untuk tidur. Keesokan paginya, meskipun Jennifer Wen sendiri enggan, tapi dia tetap keluar untuk membeli pakaian, karena lelaki itu tidak tahu ada di mana saja dan selalu mengawasinya. Kalau dia tidak mendengarkannya, dia takut dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Dan bisa membuatnya mati kapan saja. Mobil keluarga Lu berhenti di depan pusat perbelanjaan termewah di kota J. Jennifer Wen turun dari mobil. Melihat sekelilingnya, dia hanya merasakan ada banyak kenangan di sana. Ketika dia masih menjadi putri dari keluarga Wen, ibunya sering membawanya ke sini, tetapi sekarang, segalanya berbeda. Menyingkirkan semua pikiran yang berantakan, Jennifer Wen masuk dan menemukan etalase yang dulu paling sering dia kunjungi. Belum beberapa tahun dan dekorasinya tidak banyak berubah, tetapi dia tidak mengenal siapapun yang ada di sana. Melihat di beberapa etalase dengan santai, Jennifer Wen merasakan ada beberapa mata yang tidak ramah tertuju padanya. Ketika dia berbalik, dia melihat beberapa pekerja menatapnya dengan ekspresi aneh, dan ada sedikit penghinaan di mata mereka. Jennifer Wen melihat pakaiannya, jeans yang sering dicuci hingga warnanya luntur, lengan pendek putih yang sangat sederhana, dan tas kanvas putih. Melihatnya yang seperti itu membuat orang merasa kalau dia tidak sanggup untuk berbelanja di sana. Tampaknya benar kata Hansen Bai. Orang-orang zaman sekarang selalu melihat orang dari luarnya saja, melihat dia yang tidak berpakaian bagus, dan dia langsung digolongkan sebagai masyarakat tingkat bawah. Sambil memikirkan itu, Jennifer Wen melihat dress di tengah etalase dan menyukainya, saat hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang dan mengambilnya darinya. Jennifer Wen mengerutkan kening, mengira kalau dia tidak beruntung dan ingin melihat pakaian lainnya, tetapi tiba-tiba, orang itu berteriak seolah terkejut, "Wah, lihat siapa ini?" Jennifer. Bab 20. Kenapa belum mati juga? Tak disangka orang itu orang yang dikenalnya. Wajah Jennifer Wen memuram, tidak ingin meladeninya. Orang yang datang bukanlah orang lain, melainkan Bella Zhao dan keponakannya Herin Liu. Saat Bella Zhao berhasil menduduki kursi pelakor, dan membawa sekelompok keluarga Zhao naik ke surga duniawi. Herin Liu di masa kesulitannya berlomba-lomba mencari muka dengan Bella Zhao. Sungguh kebetulan, bisa bertemu mereka di sini. Jennifer, Bella Zhao terkejut saat melihatnya. Bukankah Jennifer Wen seharusnya menderita berada dalam keluarga Lu? Kenapa lengan dan kakinya masih utuh, wajahnya cerah dan berkilau, dan keadaannya jauh lebih baik daripada saat dia pergi hari itu? Dan dirinya tidak sedikit pun terlihat tersiksa? Setelah Jennifer Wen kembali ke keluarga Lu, Bella Zhao mengutuknya setiap hari untuk mati di sana dengan cepat, karena dengan begitu, putrinya baru bisa terbebas dari rasa khawatir di sisa hidupnya. Sekarang, melihat Jennifer Wen hidup dengan baik, dia dalam hatinya menahan nafas merasa tidak nyaman. Kamu kenapa ada di sini? Herin Liu mengira Jennifer Wen masih di penjara, nadanya terdengar angkuh. Kamu saja bisa ada di sini,
Kenapa aku tidak? Jennifer Wen tanpa sungkan, membalas kembali nada angkuhnya. Orang seperti Herin Liu saja bisa datang, lalu kenapa dia tidak bisa? Apakah kamu masih mengira kalau kamu nona besar keluarga Wen? Herin Liu sangat marah. Yang paling tidak dia sukai adalah tampang Jennifer Wen yang arogan dan tenang, padahal dia hanyalah bekas seorang tahanan. Tapi kepercayaan dirinya masih sangat tinggi. Iya atau tidaknya itu tidak ada hubungannya ya. Aku di sini untuk membeli barang. Kalau aku mampu membelinya, kenapa harus membicarakan latar belakang seseorang? Jennifer Wen memalingkan wajahnya, memandang pelayan etalase yang sedang menonton pertunjukan. Maaf, aku yang duluan melihat dress ini, tolong suruh mereka untuk mengembalikannya kepadaku. Jennifer Wen awalnya tidak berniat berebut dengan orang lain, hanya untuk sebuah dress. Tapi melihat sikap angkuh Herin Liu, dia memutuskan untuk tidak menahannya lagi. Mampu membelinya, Herin Liu mendengus dingin. Dan Bella Zhao tidak bisa menahan senyum, tapi berpura-pura lembut dan ramah. Omong kosong apa, Jen, kamu kan baru saja keluar dari penjara, uang dari mana bisa membeli pakaian mahal seperti itu? Cek yang diberikan Richard Wen kepada Jennifer Wen terakhir kali sudah dirobek langsung di tempat. Kalau Jennifer Wen ingin beradu di sini, dia tidak akan keberatan membuatnya terlihat jelek dan mengakui statusnya saat ini. Pelayan etalase terlihat masih ragu-ragu. Karena penampilan Jennifer Wen yang terlalu kalem. Tidak berani secara gegabah menyinggung perasaannya, namun saat mendengar Bella Zhao mengatakan kalau dirinya baru keluar dari penjara, dia langsung mengubah wajahnya. Maaf, Nona, aku melihat kedua wanita ini dulu yang mengambilnya dulu, atau kamu bisa pergi ke toko lain untuk melihatnya? Wanita yang pernah dipenjara cukup berbahaya dan tentu tidak punya banyak uang, jadi pelayan etalase berencana untuk mengusir Jennifer Wen. Ternyata tokomu memiliki aturan untuk mengusir pelanggan. Jennifer Wen menatapnya dengan dingin. Dia telah melihat sikap pilih kasih dan judge antara sesama manusia. Pelanggan yang tidak mampu membeli barang disebut pelanggan apa? Pelanggan sepertimu hanya bisa merusak mood pelanggan lainnya, ujar Herin Liu dengan sarkastik. Bella Zhao melihat ini dan menahan senyuman. Jen, dress ini memang yang kita incar, begini saja untuk menggantinya, aku akan membelikanmu sesuatu yang lain, ya anggap saja ini sebagai bentuk niat baikku. Bibi, kamu terlalu baik. Jennifer Wen dengan dingin menyaksikan dua orang di depannya menyanyikan pertunjukan besar, dan dalam hatinya mencibir. Yang ini menyanyikan wajah merah dan yang lainnya menyanyikan wajah putih, terlihat begitu kompak. Tak ingin omong kosong lagi, Jennifer Wen mengeluarkan kartu hitam yang diberikan lelaki itu dari sakunya. Nah, dengan kartu ini masih tidak bisa membeli barang-barang di tokomu? Ekspresi penghinaan di wajah pelayan etalase membeku, menatap kartu itu dan mengambilnya untuk melihat apakah kartu itu asli atau tidak, dan ternyata itu asli. Terlebih lagi, ini adalah kartu hitam limited global dari Citibank, dan harganya ratusan ribu yuan untuk 1 tahun, dan rata-rata orang mungkin tidak bisa mendapatkannya meskipun mereka mempunyai uang. Dia selama beberapa tahun bergelut dan bekerja dalam pekerjaan ini pun ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Mungkinkah dia yang telah salah lihat, wanita ini sebenarnya memiliki kekuatan yang tersembunyi? Dia tak berani mengabaikannya. Sikap pelayan ini langsung berubah 180 derajat, dia mengambil baju tersebut, dan dengan hormat menawarkan kedua tangannya, Nona, apakah kamu mau mencoba dress ini? Jennifer Wen tidak berbicara, matanya menatap ekspresi malu kedua wanita itu. Setelah sekian lama, dia baru berkata, boleh juga. Kalau begitu aku akan membawamu ke kamar ganti. Pelayan itu dengan sopan menuntun Jennifer Wen untuk berjalan. Kedua orang itu baru berjalan beberapa langkah. Herin Liu kemudian dengan kesal memanggilnya, kamu bagaimana bisa memiliki kartu itu? Katakan dengan jelas, dapat dari hasil menipu lelaki tua mana?